Sebelum masuk ke topik, kita pemanasan dulu ya. Jawabnya simple dan singkat aja. Pertanyaan pertama, hal yang dilakukan saat bangun tidur itu apa? Matikan alarm, buka WhatsApp, atau scroll sosmed? Jujur, medsos dulu sih, walaupun katanya cuma menonton 5 menit. Saya buka WA, tapi habis itu kebablasan scrollnya. Kalau aku buka jam, tapi jari itu refleksnya kadang ke Instagram. Niatnya sih produktif ya, tapi kenyataannya ya scroll juga. Oke, berarti kita semua relate sama tema hari ini. Halo teman-teman semua, salam sehat. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan bersama saya, Okta Rasdiantika, yang akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari yang dianggap sepele. Apa itu? Tapi ternyata kegiatan itu sangat berdampak pada kehidupan kita, yaitu share, scroll, atau skip. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh semua kalangan, terutama yang paling banyak adalah kalangan anak-anak muda. Dan bagi mereka ini adalah sebuah hiburan, tetapi tahu nggak sih sebenarnya aktivitas ini menimbulkan dampak untuk kemajuan atau perubahan bangsa Indonesia. Penasaran kan? Yuk mari kita bahas dengan para narasumber kita. Menurut kalian, hidup kita tuh sudah sejauh apa sih tergantung sama scroll? Ketergantungan banget sih, dari informasi, hiburan, opini, semua ada di layar HP. Masalahnya, kita sering scroll tanpa sadar. Ampun yang lewat, ditelan mentah-mentah. Ya, aku juga ngerasa kadang capek sendiri. Terlalu banyak info, tapi nggak semuanya penting. Dan tanpa sadar, bahkan kita tuh nggak sadar kalau misalnya hal yang sering kita lihat di sosial media itu bisa membentuk cara berpikir kita. Nah, sekarang tentang share nih. Kalian pernah nggak sih ngerasain nyesel setelah nge-share sesuatu? Ya, pernah. Share karena emosi, ternyata infonya nggak lengkap. Kadang niatnya cuma pengen ikutan rame, padahal dampaknya bisa sampai kemana-mana. Disinilah peran anak muda penting. Sekali share, efeknya bisa luas, bisa mencerdaskan, ataupun bisa memecah. Share itu bukan cuma soal boleh atau tidaknya, tapi juga soal tanggung jawab kita sebagai warga digital Indonesia. Selanjutnya kita bahas skip. Skip itu bukan berarti nggak peduli, tetapi skip paling sering dianggap cuek. Menurut kalian gimana? Menurut aku, skip justru pilihan paling bijak. Tidak semua hal harus dikomentari. Tidak semua konflik harus ditanggapi. Ya, setuju. Kadang menjaga mental dan ketenangan, itu juga penting. Peduli itu bukan berarti ikut ribut, ikut campur, tapi tahu kapan harus bersuara dan kapan harus diam. Kalau kita tarik garis besar, apa hubungannya scroll, share, atau skip untuk masa depan Indonesia? Anak muda itu mayoritas pengguna media sosial. Artinya, arah diskusi publik banyak ditentukan oleh kita. Kalau isi media sosialnya positif, pasti Indonesia ikut naik citranya. Ya, kalau isinya saling serang, yang rusak bukan jalur hubungan, tapi kebangsaan. Jadi sebenarnya masa depan Indonesia itu bukan cuma soal aturan ataupun kebijakan, tapi juga soal bagaimana karakter generasi mudanya, termasuk cara kita bersikap di dunia digital. Dari obrolan kita hari ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa scroll, share, atau skip itu bukan hanya masalah sepele, tapi juga ternyata dampaknya itu sangat nyata. Sebagai anak muda Indonesia, kita memiliki peran penting dalam dunia digital. Lewat kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari, ternyata kita menentukan arah
wajah bangsa Indonesia ini ke depan. Mari, sebagai generasi muda, tidak hanya aktif di media sosial saja, tetapi kita juga harus lebih bijak, peduli, dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Terima kasih telah mengikuti podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kebangsaan, salam sehat.